Lahir sebagai seorang putra diplomat, Ivan Gunawan banyak menghabiskan masa-masa sekolahnya ketika SMP dan SMA di beberapa negara. Meski hidup berkecukupan, tak berarti hidupnya manja dan bergelimang harta. Nama saya Ivan Gunawan, saya lahir di Jakarta 31 Desember 1981. Jadi saya ulang tahun di saat semua orang merayakan tahun baru pastinya. Saya anak dari bapak ibu saya. Papa saya seorang diplomat, tapi saat ini dia sudah pensiun, jadi menghabiskan waktu di rumah dengan hobi dengan cucu-cucunya. Terus udah gitu, profesi saya sebagai desainer itu adalah profesi utama saya gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya masih dipercayakan untuk menjadi TV presenter, jadi penyanyi terkadang. Terus udah gitu, pokoknya banyak yang saya lakukan selama ini berkaitan dengan dunia fashion gitu. Jadi ketertarikan saya di bidang seni, terutama fashion, ini yang paling mendasari saya bisa sampai bekerja hingga saat ini. Aku anak paling bontot, terus udah gitu kakakku yang paling tua perempuan namanya Emma, kakak saya di bawah Emma ada Indra. Aku kenalin bapak saya ya, takutnya dia agak bete kan tadi nggak disebut ya. Orang tua saya namanya Bambang Cahyo Gunawan, yang tadi bapak saya profesi sebagai diplomat. Terus udah gitu ibu saya Erna Gunawan. Jadi memang kita terlahir dari keluarga Gunawan, dan saya anak yang paling kecil. Kakak saya bergerak di bidang pertelevisian juga dan periklanan. Kakak saya juga bergerak di bidang permajalahan, dan akhirnya saya juga berada di bidang fashion dan juga ya industri seni juga sebenarnya sih gitu. Jadi saya nggak tahu dalam keluarga itu darah passion di dunia hiburan tuh terlahir dari mana gitu. Tapi kalau saya sih merasa apa yang bakat yang saya punya mungkin saya banyak melihat dari pengalaman om saya, karena memang kebetulan om saya juga seorang desainer tapi saat ini sedang vakum. Jadi nama om saya Aji Notonegoro. Saya dari kecil sebenarnya saya tinggal berpindah-pindah terus. Jadi karena orang tua saya diplomat, saya pernah kecil di Hong Kong. Terus udah gitu saya SMP di Rusia. Sebenarnya waktu itu orang tua saya tugasnya di Ukraina, tapi karena di Ukraina nggak ada sekolah Indonesia, jadi saya terpaksa harus diungsikan ke Rusia untuk tinggal sendiri dan melanjutkan SMP. Dan saat itu sudah mulai jenuh juga dengan ada di sana, dan kebetulan Om Aji mau menarik saya ke Jakarta dan mau hidup dengan dia dan menyolokkan saya sampai lulus SMA. Jadi seru banget. Buat saya untuk beradaptasi tuh mudah banget saat ini, karena kalau misalnya saya saat ini harus tinggal sendiri dan harus dipindahkan kemana, harus pergi kemana, buat saya itu udah bukan hal yang menakutkan gitu. Karena saya waktu di Rusia tuh saya ingat banget, itu saya mulai di sana kelas 1 SMP. Dan saya dititipkan oleh kepala sekolah yang ada di situ. Kebetulan kepala sekolah itu memiliki 2 apartemen. Jadi saya menyewa apartemen beliau dan saya tinggal di situ. Saya harus mencuci baju saya sendiri dan saya harus ngurusin kamar saya sendiri. Dan saya waktu itu dapat uang jajan tuh $15 1 minggu. Kayaknya dikit banget gitu kan. Terus dari gitu saya SMP sempat jualan kue di Rusia. Dulu saya jago sih lumayan bikin rambol gitu ya. Kayak kue yang dibikin dari kayak biskuit gitu, yang dihancur-hancurin, dikasih susu cair, dikasih ram sedikit, kasih meses, tuh aku sempat jual-jualin juga. Terus udah gitu ya udah, kalau misalnya orang yang uangnya agak banyakan dikit harga kuenya lebih mahal. Terus kalau misalnya yang kira-kiranya memang harem gitu kan, keuangannya terbatas, aku jualnya seadanya gitu. Jadi dari kecil tuh memang pikiran saya adalah bagaimana caranya untuk bisa maju, gimana caranya untuk bisa survive, gimana caranya untuk bisa menghasilkan uang. Kalau saya sih dari kecil pikirannya seperti itu, karena memang saya pingin untuk bisa hidup mandiri gitu. Besar dalam lingkungan dan didikan yang penuh disiplin, Ivan Gunawan memang tumbuh berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Ia begitu mencintai seni dan punya cita-cita besar yang tak biasa. Ramalan seseorang bahwa ia kelak akan menjadi terkenal, nyatanya kini memang terbukti. Saya dari kecil cita-citanya udah pengen jadi desainer.
Dulu sih aku inget ya, aku dulu punya tetangga ya. Aku punya tetangga, dulu tuh aku kecil, nenek aku punya restoran Mendawai, itu ada di Bilangan Kebayoran Baru. Aku tuh waktu kecil pernah diramal sama peramal dari Belanda. Waktu itu aku umur berapa ya, 8 atau 8 sampai 10 tahun. Aku diramal, aku bakal jadi artis. Mampus nggak? Norak nggak tuh ya? Pokoknya di kartu itu keluar bahwa aku akan jadi famous gitu. Tapi jalurnya nggak tahu kemana gitu kan. Nah terus udah gitu, kebetulan kalau misalnya katanya sih kalau misalnya bintang Capricorn kan emang kayaknya aura emang suka kelebihan ya gitu kan. Jadi aura tampil tuh memang udah ada dari dulu kala gitu. Secara badan juga badan juga lebih besar di antara yang lain gitu kan. Jadi pasti selalu menonjol gitu. Jadi dari kecil tuh karena aku udah lihat passion jadi desainer tuh enak sekali ya. Jadi pemikirannya harus cepet, harus bisa bergaul dengan banyak orang, menciptakan satu karya yang terkadang bahkan nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Jadi itu memiliki kepuasan tersendiri gitu dan buat saya tuh long lasting banget karena nggak mungkin dalam hidup orang berhenti pakai baju. Pertama ketemu Ivan Gunawan itu tahun 98. Itu dulu pas gue masuk dunia modeling di majalah Aneka Yes. Kebetulan Ivan Gunawan adalah senior gue saat itu. Kebetulan salah satu juri kita dan juga sponsor baju kita itu adalah Om Aji Notonegoro. Dan Ivan adalah ponakannya. Ini kita soan gitu ke rumah Om Aji. Di situ ada Ivan Gunawan gitu masih SMA. Dia saat itu ketua OSIS kalau nggak salah. Wow, maco banget. Oh jadi kalian nanti tenang aja ya gini-gini. Jadi senior kan. Oh iya. Udah. Di 98 gak ketemu lagi beberapa bulan, berapa tahun, datang lagi ketemu, ya udah ngondek dikit. Dulu kan ada FBI itu nggak Bekti, Arya Weda sama, nah salah satunya nggak datang, gue bantuin Ivan Gunawan make upin. Nah udah bisa make up nih, udah make upin gue gitu. Ih bagus hasil make upnya. Terus dia juga katanya kan dia juga jadi asistennya Aji Notonegoro juga. Ketemu lagi dia udah jadi perancang. Udah beberapa kerjaan sebagai presenter juga beberapa kali tandem. Ya perubahannya cukup drastis. Dimulai dari maco, akhirnya agak melambai, maco lagi, melambai lagi, maco lagi, melambai lagi. Ivan sesungguhnya sadar bahwa kekurangan yang ia miliki, punya sifat feminim dengan postur tubuh yang besar, sesungguhnya bukan halangan baginya untuk meraih apa yang ia cita-citakan. Ia justru bersyukur punya ciri dan bakat khusus yang tak dimiliki orang lain. Kalau buat saya adalah kita harus bisa tahu ya, apa sih hidup kita tuh mau dibawa kemana gitu. Dan apalagi kalau misalnya kita bergerak di bidang entertainment, yang paling penting adalah kita harus punya ciri khas. Ya, itu yang paling penting. Itu adalah modal terbesar yang kita punya. Itu adalah ciri khas, itu penting banget gitu. Jadi kalau kita nggak punya ciri khas, nggak ada sesuatu yang beda di antara diri kita dengan orang lain, buat saya itu basi banget gitu. Sosok Ivan adalah dia pinter, baik hati, terus jiwa sosialnya tinggi sekali. Dia tahu apa yang dia mau, makanya kenapa dia bisa berhasil sampai saat ini karena dia dari SMA pun dia tahu apa yang dia mau. Ya kalau misal dia lagi bad mood gitu mendingan diamin aja. Maksudnya ya. Tapi yang satu hal adalah nggak semua orang bisa deket Ivan Gunawan. Nggak semua orang bisa berinteraksi secara langsung. Mau orang umum mau artis nggak bisa semua orang. Jadi ya itu seenaknya dia aja. Dia mau nerima orang itu ayo. Kalau nggak ya udah. Terus udah gitu aku balik tinggal Om Aji tuh udah kayak ibu tiri. Galaknya setengah mampus. Masa remaja Ivan Gunawan sesungguhnya banyak terbentuk oleh tangan keras seorang Aji Notonegoro. Di saat teman-teman sebayanya masih menikmati pergaulan dan masa-masa indah di SMA, justru Ivan Gunawan sudah basah berpeluh keringat bekerja di butik dan mulai menekuni modeling yang ternyata dijalankannya dengan tidak mudah. Selepas aku SMA, jadi aku tuh kerja sama Om Aji itu waktu aku kelas 2 SMA. Jadi sebenarnya balik ke Jakarta dari Rusia itu, karena di Rusia itu kan kesibukan aku banyak sekali. Banyak banget kesibukannya dan buat saya
apa ya, suasananya tuh lebih modern. Pokoknya maju banget deh, pemikirannya udah maju banget. Saya harus balik ke Jakarta. Terus akhirnya aku sekolah di SMA Perguruan Cikini. Hal terlucu adalah kalau di Indonesia itu kan ada namanya ospek-ospek yang menurut saya tuh nggak penting gitu kan. Udah hari pertama kumpul jebret harus pakai baju SMP. Nah, kumpul tuh pada pakai baju SMP gitu kan, pada pakai seragam biru apalah baris jebret. Aku dianterin, aku pakai apa? Kemeja putih, tangan panjang, pakai dasi, pakai celana panjang, pakai jas. Karena memang aku sekolah di Rusia tuh seragamnya seperti itu. Dan yang lucunya adalah disangkanya gue guru, kurang ajar gak? Jadi saking kerapiannya, terus udah gitu aku balik tinggal Om Haji itu udah kayak ibu tiri. Galaknya setengah mampus. Pokoknya harus belajar. Kalau misalnya di bawah ranking 10 nggak dapat uang jajan. Terus udah gitu Om Haji nyuruh gini, udah deh ikut cover boy aneka. Pada saat itu kan ikut cover boy aneka. Tapi lu kegemukan. Jadi waktu itu tinggal di Dharma Wangsa, gue setiap hari tuh harus keliling Dharma Wangsa lari olahraga ceritanya. Nggak boleh makan nasi, nggak boleh apa, cuma makan sayur, gado-gado, apalah-apalah. Sampai akhirnya badannya agak langsing, terus aku ikut cover boy. Nah, di era cover boy itu aku terpilih jadi the best catwalk. Saya sempat show kan, itu menikmati karena memang kesibukan sudah mulai ada gitu. Nggak hanya kesibukan di sekolah aja, tapi kesibukan di luar udah mulai ada roadshow dan segala macam. Tapi hanya bertahan sekitar 1 tahun, aku ngerasa kok gairah saya nggak di dunia model. Akhirnya kelas 2 mau masuk ke kelas 2 berkenalan dengan orang-orang yang lebih banyak, ya kan, karena sosialisasinya lebih baik dibandingin tahun pertama pas aku pulang. Aku udah mulai tuh ngajar modeling. Dan kebetulan memang semua fasilitas yang dimiliki oleh Om gitu kan. Dulu Om saya punya modeling school, jadi saya pulang sekolah, kalau anak-anak yang lain pada nongkrong-nongkrong di warung, ya kan, pada jongkok-jongkok tuh di parkiran, kita udah nggak main tuh, sorry ya teman-teman SMA. Seperti kisah hidup Ivan Gunawan, sukses yang diraihnya memang tak selalu dilewati lewat jalur pendidikan formal. Nyatanya ia bisa maju dengan banyak belajar secara otodidak sampai ia menjadi model, belajar desain, hingga memutuskan membuat butik sendiri. Lulus SMA, males ya kayaknya kuliah ya gitu kan. Akhirnya ya udah, terus udah gitu Om Haji juga ngasih, ya udah kalau lo belum pengen kuliah lo kerja aja di butik dulu. Nah, kerja di butik Om Haji, kerja, terus saat itu juga aku kebetulan kan kakak aku di production house kan, jadi ada temennya minta aku untuk jadi stylist iklan. Jadi awalnya tuh sebenarnya seperti itu, jadi stylist iklan, terus jadi koreografer iklan gitu kan, ngurusin baju, ngurusin apa segala macam, ngaturin gerak si model talent-talentnya. Di situ aku udah gini, kapan nih gue jadi bintang iklan ya? Jadi ngayal-ngayal gitu, ngayal-ngayal babu gitu kan. Sampai akhirnya aku dipercayakan sama Om Haji, dikasih label waktu itu. Jadi ada merek bajunya itu Studio 18 by Aji Cotonegoro, tapi aku yang desain. Itu aku mulai belajar mendesain walaupun otodidak banget ya. Jadi bener-bener segala sesuatunya tuh belajar dari pengalaman sebenarnya. Sampai akhirnya aku bertahan di butik Om Haji itu sampai tahun 2004. Nah, di tahun 2004 itu akhirnya saya memutuskan untuk membuat butik sendiri. Seperti sebuah ramalan yang terjawab, talenta luar biasa yang dimiliki anak bungsu ini membuat ia memutuskan untuk tetap menjadi seorang desainer yang kelak membawanya ke dunia yang lebih luas, yaitu dunia hiburan. Yang paling utama adalah yang kita harus miliki adalah bakat, Mbak. Jadi kalau kita sudah punya bakat, saya yakin sekali segala sesuatunya pasti berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah sarana itu banyak banget. Pengetahuan fashion tuh banyak sekali. Ada majalah,